Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal praktikum biokimia dengan topik analisis urin pada penderita diabetes. Baik, langsung saja untuk nomor 1. Sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Komponen urin yaitu ion Ca2 positif, Mg2 positif, iodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal yang kedua, sebutkan sifat-sifat fisik urin. Sifat fisik urin yaitu urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Jawabannya, pada siklus nitrogen ada beberapa tahap seperti amonifikasi atau pengubahan senyawa biopolimer nitrogen organik menjadi amonia. Nitrifikasi atau dalam kondisi aerob amonia yang teroksidasi oleh bakteri menjadi nitrat, dan fiksasi nitrogen. Sedangkan pada siklus urea yang merupakan konversi amonia menjadi urea. Dan pada siklus nitrogen ini terjadi di alam oleh tanaman, sedangkan pada siklus urea terjadi di tubuh makhluk hidup. Soal nomor 4, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Jawabannya, tahap yang pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Tahap yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamilase karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrullin dan gugus fosfat dilepaskan. Tahap yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrullin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Aspartat atau yang dihasilkan di mitokondria oleh proses transaminase dan diangkut ke sitosol. Aspartat merupakan sumber atom nitrogen kedua di dalam urea. Tahap yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin, di mana fumarat yaitu kerangka karbon dari L-argininosuksinat dan L-arginin sebagai prekursor langsung urea. Tahap yang kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Ornitin kemudian ditransport balik ke dalam mitokondria dan siap bergabung dengan molekul karbamoil fosfat lain. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan oligouria? Jawabannya, oligouria adalah kondisi ketika jumlah urin yang keluar sedikit atau jarang buang air kecil. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 mm per kilogram berat badan per jam. Nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Jawabannya, tujuan penggunaan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam untuk menghambat perubahan susunannya agar tidak terjadi dekomposisi urin dan pemeriksaan akurat, karena penyimpanan urin tanpa pengawetan dapat menyebabkan dekomposisi urin sehingga hasil pemeriksaan kurang akurat. Soal nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati, jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Jawabannya, urin yang ditambahkan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah.
Warna tersebut menunjukkan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin, atau urobilinogen. Penambahan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Selanjutnya soal nomor 8. Pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada, menandakan ada protein sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Jawabannya, protein dalam urin, di mana urin yang dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu, sehingga protein dan fosfat terendapkan, dan penambahan CH3COOH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Adapun reaksi yang terjadi yaitu protein dalam wujud liquid berubah menjadi protein dalam wujud solid. Soal nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Untuk reaksinya bisa diperhatikan. Selanjutnya, soal nomor 10, sebutkan makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin. Jawabannya, makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin yaitu uji kualitatif yang menunjukkan adanya glukosa pada urin. Dengan prinsip reaksi Benedict yang mengandung kuprisulfat dalam suasana basah akan tereduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas menjadi kuprioksida berwarna, dan uji semi kuantitatif pada uji ini dilakukan dengan membandingkan identitas perubahan warna pada sampel urin dengan sampel glukosa dengan konsentrasi berbeda. Uji Benedict tidak spesifik pada glukosa karena apabila terdapat zat lain yang memberikan sifat pereduksi akan menunjukkan hasil positif. Nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Jawabannya, uji penetapan kadar kreatinin urin yang pertama pada Blanco, dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam perikrat jenuh, dan 1 ml Aquades, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang kedua, pada standar 1 dan standar 2, ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam perikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang kedua, pada uji 1 dan uji 2, ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam perikrat jenuh, dan 1 ml urin. Kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Selanjutnya, soal nomor 12. Uji indikasi atau Obermeyer. Sebanyak 8 ml urin dan 8 ml reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Jawabannya, biru indigo merupakan hasil dari pengoksidasian gugus indoksil oleh reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat. Soal selanjutnya nomor 13, pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na-nitroprussid dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit. Hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Jawabannya,
Yang menyebabkan terjadinya warna ungu yaitu karena adanya reaksi antara natrium nitroprussida dengan asam asetoasetat dan aseton yang merupakan benda keton dalam urin, sehingga urin dapat dinyatakan positif mengandung benda keton. Soal nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Jawabannya, peran enzim argininosuksinat liase yaitu memecah L-argininosuksinat menjadi fumarat atau kerangka karbon dari L-argininosuksinat dan L-arginin atau sebagai prekursor langsung urea pada siklus urea. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 15. Seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Jawabannya, pengaruh dari semakin lama puasa terhadap siklus urea yaitu terjadi penurunan pembentukan urea karena protein otot tidak terdegradasi lagi. Baik, demikian presentasi saya mengenai tes awal praktikum dengan topik analisis urin pada penderita diabetes. Semoga jawaban-jawaban saya dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang tepat atau salah dan salah pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.